Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya. Video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang SIPADES, Sistem Pengelolaan Aset Desa. Bagaimana cara penginputannya sampai pelaporannya, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa sebelum kita lanjut, ditekan tombol subscribe dan di like. Dan jika bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan di-share kepada teman-teman yang lainnya. Oke, kita langsung saja pada materi pembahasannya. Oke, kita masuk pada aplikasinya. Nama pengguna dan sandi masih tetap tidak diganti ya, masih standar yaitu desa. Nama pengguna desa, kata sandinya desa. Kita oke. Ini adalah aplikasi SIPADES ya, tampilan aplikasi SIPADES. Nah, kita mulai penginputan aplikasinya ya. Yang pertama kita input dulu daftar perangkatnya. Kita ke menu file, kita pilih perangkat desa. Nah, di sini sudah ada 3 item yang sudah ditetapkan. Ya, yang pertama kepala desa, yang kedua sekretaris desa, dan yang ketiga adalah pengurus barang. Ya, kalau dilihat dari keterangannya ini adalah kepala urusan umum. Ya, jadi untuk 3 ini kita hanya perlu mengubah. Kita hanya perlu klik ubah dan kita input namanya. Ya, pertama kepala desanya, kita pilih kepala desa, terus kita klik ubah, namanya nama saya saja ya. Oke, kita simpan. Yes. Selanjutnya sekretaris desanya, kita klik ubah lagi. Lalu pengurus barangnya, kepala urusan umumnya, ubah, kita isikan namanya. Kita simpan. Yes. Ini ada muncul pesan error. Ini karena saya sudah berkali-kali melakukan riset transaksi. Kita coba lihat dulu di mana kesalahannya. Kita hilangkan ini mungkin, terus kita coba simpan. Yes. Oke, jadi dan kita kembalikan lagi. Nah, kita centang ini, terus kita simpan. Ya. Nah, selanjutnya untuk perangkat desa yang lain, kita tinggal menambah sesuai dengan nomor urut yang telah ada ya. Kita klik tambah, misalkan 04, jabatannya kepala seksi pemerintahan. Namanya contohnya ya, Pak. Yes. Jadi begitu seterusnya ya sampai seluruh perangkat itu terinput. Nah, mengapa semua perangkat ini harus diinput? Karena dalam hal penggunaan aset nantinya ini akan diperlukan data-data ini ya. Selain itu juga untuk 3 nama di atas ini adalah untuk penandatanganan dokumen. Nah, di sini ada juga lambang atau logo desa. Ini bisa kita ganti dengan lambang atau logo desa kita masing-masing ya. Kita klik browse nantinya. Kita pilih logonya, misalkan ini. Setelah itu kita klik tanda centang. Nah, kita tutup. Nah, nanti di sini yang akan muncul untuk logo desa. Ini adalah logo kabupaten. Ini sama karena di daerah kami tidak ada logo desa secara spesifik, jadi semua menggunakan
logo kabupaten. Oke, sudah. Setelah itu kita lanjut pada inti sistem pengelolaan aset desa ini. Inti pengelolaan aset desa itu terdapat pada menu inventarisir barang. Ada 4 sub menu. Kita mulai dari yang pertama, ya, perencanaan barang. Nah, di sini kita input yang pertama, ya, sisi sebelah kiri, data terkait RPJM desa. Nomor perdes RPJM misalkan 01, tanggalnya misalkan tanggal 5 Januari 2016, periode 2016 sampai 2021. Nah, 5 tahun ini kayaknya salah. Jabatan kan harusnya 6 tahun, ya. Tapi tidak mengapa, kita lanjut saja. Selanjutnya pada sisi sebelah kanan, data terkait RKPDes. Ini kita harus ganti juga. Kita asumsikan kita menginput aset tahun anggaran 2016, ya. Tahun anggaran 2016 kita pilih nomor perdes RKP-nya, misalkan urutan dari yang pertama tadi, isi 02, tanggal 7 Januari 2016. Terus kita pilih bidangnya. Nah, bidang di sini adalah bidang 4 bidang sesuai Undang-Undang Nomor 6. Kita pilih contoh bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, jenis kegiatannya kita contohkan yang ini saja. Ini saya copy dari aplikasi Sysgeodes, ya, biar memudahkan saja kita melakukan penginputan. Selanjutnya lokasi kita pilih, ketik saja desa kita masing-masing. Perkiraan volumenya. Nah, ini misalkan kita mau menginput aset kendaraan roda 2, ya. Jadi perkiraan volumenya kita isi 1 unit saja. Perkiraan biayanya misalkan 25 juta. Nah, sumber pembiayaan ini kita pilih sesuai dengan data RKP. Untuk motor itu pembiayaannya dari mana. Jadi kita contohkan saja alokasi dana desa, ya. Nah, setelah semua terisi, kita klik simpan hasil entry. Yes, data Anda berhasil disimpan. Nah, kita akan coba satu lagi, ya, untuk penginputan, karena saya akan menjelaskan ada kesalahan yang cukup fatal di sini. Jadi untuk RPJM-nya kita samakan saja tanggal 5 Januari 2016, periodenya 2016. Untuk RP 2016 02 tanggal 7 Januari 2016, masih pada bidang dan jenis kegiatan yang sama. Nah, ini misalkan kita mau menginput aset tanah, ya. Nah, di sini untuk aset tanah volumenya itu saya sarankan kita isi aja 1 unit, ya, atau 1 petak bisa. Intinya jangan kita isi jumlah luasnya. Nah, perkiraan biaya misalkan 15 juta. Sumber pembiayaan masih sama, lokasi dana desa. Selanjutnya kita klik simpan jika sudah selesai. Ya, jadi untuk data perencanaan cara penginputannya hanya seperti itu. Jadi kita lihat isi RKP kita, ya. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang kedua adalah pengadaan barang, ya, menu inventarisir pengadaan barang. Kita pilih tahunnya
tahun 2016. Untuk yang di atas ini untuk menampilkan data di tabel yang ada di atas ya, karena ini masih kosong jadi tidak ada data yang ditampilkan. Nah, pada sisi sebelah kiri ya, asal usul aset desa kita tentukan tahun pengadaannya ya, tahun 2016. Lalu ada 3 pilihan di sini ya, pengadaan itu berdasarkan dari asal usul APBDes atau asal usul perolehan lainnya yang sah atau asal usul kekayaan asli desa. Karena tadi kita input dari RKP, berarti kita pilih yang asal usul APBDes ya. Terus kita klik cari data RKP. Kita pilih bidangnya, jenis kegiatannya. Yang pertama tadi kita input, terus kita pilih pada tabel, kita klik ambil data. Ini sudah terisi. Nilai APBDes-nya berapa dari kendaraan roda 2 tadi atau motor ya. Tadi kita isi 25 juta. Nomor perdes ini adalah nomor perdes APBDes ya. Contohnya perdes nomor 3 2016, tanggal terbit misalkan tanggal 30 Januari 2016. Sekali lagi ini hanya contoh ya. Nah, asal usul APBD sudah selesai kita isikan, kita pindah ke sisi sebelah kanan ya, data aset desa. Untuk bidang dan jenis kegiatan ini sudah otomatis terisi ya berdasarkan data yang kita ambil dari RKP tadi. Selanjutnya kita tinggal menginput kode barang. Kode barang kita klik tombol cari. Di sini ada daftar barang yang sudah diinput oleh Kemendagri. Kita tinggal mencarinya saja. Jadi pengadaan kita ini adalah motor ya. Kita ganti. Ya ini dia kendaraan. Ini ya. Oh ya. Jadi untuk memilih kita klik 2 kali ya pada tabel, kita klik 2 kali. Nah, kode barangnya sudah ada, namanya sudah ada. Selanjutnya kita isi identitas barang. Identitas barang ini kita isi spesifikasi yang lebih lengkap dari barang yang kita input. Karena ini motor ya, saya isikan misalkan warna hitam, terus nomor rangkanya sekian, terus nomor mesinnya sekian. Ya cukup ya. Jadi identitas barang ini adalah spesifikasi lengkap dari barang yang kita input. Jumlahnya 1. Nah, untuk satuannya adalah unit ya. Kita input tadi unit. Jadi kita pindah ke satuan, terus kita masukkan huruf U, kita ketikkan huruf U, ya unit akan muncul. Tanggal perolehan itu tanggal pembelian ya, sesuaikan dengan nota pembelian barangnya. Misalkan tanggal 31 Maret 2016. Permendagri nomor 1 tahun 2016 ini sudah paten. Nah, untuk Perbup atau Perwal ini adalah peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang pengadaan barang dan jasa. Ya, sekali lagi ini adalah Perbup tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi untuk daerah kami itu nomor 27 tahun 2015. Keterangannya kita isikan motor dinas saja. Nah, setelah selesai kita simpan hasil entry. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi 1. Kita klik tambah data.
masih di tahun 2016. Kita klik cari data RKP, bidangnya, jenis kegiatannya yang kedua di bawah. Kita pilih yang ini. Kode barangnya ini tadi untuk tanah ya. Kita klik tanah bangunan. Misalnya kita menginput tanah bangunan kantor ya. Kita cari ya, ini tanah bangunan kantor pemerintah. Kita klik 2 kali. Nah, untuk tanah identitas barang itu kita isikan luasnya ya. Luas tanah 15 kali 15 meter. Nah, saran saya untuk luas tanah itu kita isikan pada identitas barang. Nah, terus untuk jumlah itu kita isikan 1 unit saja. Ini yang seharusnya ya. Tanggal perolehan misalnya tanggal 4 April 2016, berbuku kita tambahkan, dan kolom keterangan kita tuliskan tanah bangunan kantor desa. Nah, harusnya untuk penginputan tanah seperti ini ya penginputannya. Nah, kita akan merubah ya untuk melihat mengapa saran saya harus seperti ini ya. Kita contohkan, kita isikan luasnya ya 15 meter kali 15 meter. Untuk satuan meter persegi itu berarti 225. Untuk satuan hektar berarti 225 dibagi 10.000 ya, berarti 0,0 sekian. Nah, untuk aplikasi Sipades ini jumlahnya ini nilainya harus integer, nilainya harus bulat ya. Jadi tidak bisa ada pemisah koma atau titik. Misalkan 0,5 hektar. Ya, ini pasti akan error. Ya. Atau ini kita ganti titik. Ya, ini akan error. Jadi nilainya harus nilai bulat. Makanya kita pilih yang meter persegi, terus kita isi 225. Nah, cara pengisian untuk tanah ya itu dengan kondisi seperti ini menurut saya ini salah ya. Ini salah. Nanti saya akan buktikan. Jadi kita akan input seperti ini supaya bisa kita lihat sama-sama pembuktiannya. Kita simpan ya. Yes. Nah, setelah selesai menginput ya, kita lihat pada kolom di tabel transaksi ini keterangannya belum ya. Keterangannya belum. Nah, semua penginputan barang di pengadaan ini, setiap selesai penginputan kita harus klik tutup transaksi ya, harus klik tutup transaksi. Jika tidak, maka tidak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu registrasi barang atau pelabelan barang. Nah, karena ini belum, mari kita buktikan. Kita tutup dulu, kita lanjut ke register barang ya. Lanjut ke register barang. Kita pilih tahun pengadaannya 2016. Nah, tidak ada yang muncul, padahal kita sudah menginput data pengadaan barangnya. Ya, jadi kalau data transaksinya belum ditutup, berarti tidak akan muncul pada labelisasi barangnya. Jadi kita tutup, kita balik ke pengadaan barang, tahun pengadaannya 2016. Nah, ini kita tutup transaksi dulu. Kita klik tutup transaksi. Oke. Yang satu ini nanti setelah kita buktikan lagi ya, bahwa kalau sudah tutup transaksi berarti akan muncul di labelisasi barang. Yang ini belum. Nah, sebelum kita lanjut, ini kita bisa melihat hasil cetakannya. Kita bisa klik cetak.
Ini adalah hasil cetakannya. Ya. Oke, kita tutup. Kita balik ke labelisasi barang, register barang, tahun pengadaan 2016. Nah, hanya satu yang muncul karena baru item ini yang kita tutup transaksi pada pengadaan barang. Nah, kita lanjut dulu di sini. Jadi untuk labelisasi aset ini adalah untuk memberikan kode kepada aset-aset milik kita. Ya, jadi harus ada label, harus ada kodenya. Ya, ini kodenya. Ini 71 kode provinsi, 09 kode kabupaten, 04 kode kecamatan, 2003 kode desa, 1 ini nomor RPJM kalau nggak salah. Satu ini adalah jumlah, 2016 adalah tahun. Keterangan label 2 ini adalah kode untuk kendaraan roda 2. Nah, selanjutnya kita klik generate. Jangan lupa kita pilih item dulu di atas di tabel, terus kita klik generate. Nah, di sini nomor urut akan muncul ya 001 karena jumlah barangnya hanya 1. Nah, kita klik simpan hasil berubah. Kita yes. Nah, setelah simpan hasil perubahan, jangan lupa kita klik tutup transaksi ya. Jangan lupa kita klik tutup transaksi karena kalau tidak kita klik ini nomor urutnya tidak akan muncul nantinya. Ya, kita coba ya, tidak ditutup transaksi. Ya. Status label belum ada keterangannya. Ya, kita coba sekali lagi. Oke. Kita klik simpan. Langsung kita klik tutup transaksi. Ya, status label sudah ada keterangan ya. Tapi untuk kendaraan roda 2 ini sudah ada label kodifikasinya. Ya, kita coba cek di sisi sebelah kanan, cetak label aset desa. Kita pilih bidangnya, terus kita centang sudah labelisasi ya, atau sudah tutup transaksi. Kita cetak. Nah, ini adalah labelisasi barangnya. Ini tinggal di print, dicetak, dan ditempel pada aset kita. Sekarang kita lanjut ke yang kedua ya. Untuk tanah kita tutup. Kita balik dulu ke pengadaan barang karena tadi belum ditutup transaksi tahun 2016. Tanah bangunan tempat kerja kita tutup transaksi dulu. Oke, sudah. Kita kembali ke register barang tahun pengadaan 2016. Ya, ini sudah muncul. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pengisian 225 meter persegi ini adalah salah. Kenapa salah? Ya, karena ini buktinya. Coba kita klik generate. Ya, akan muncul nomor urut 200 sampai dengan 225. Ya, dalam artian tanah yang hanya satu cetak memiliki 225 label kodifikasi. Ini tentu sangat keliru ya, karena tanahnya hanya satu, tidak perlu nomor labelnya itu sampai 225 mengikuti jumlahnya. Hanya saya katakan tadi jumlahnya kita isi saja 1 unit. Untuk luasnya kita isikan pada identitas barang. Nah, kalau sudah begini ya, sudah seperti ini kita melakukan kesalahan. Ya, kita balik ke pengadaan barang ya. Nah, ini kita sudah salah isi. Ini sudah ditutup transaksi, maka data ini sudah tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus. Ya, ini semua mati, tinggal ada di sini tambah data. Untuk hapusnya tidak bisa, untuk ubahnya tidak ada. Nah, jadi
mohon berhati-hati dalam melakukan penginputan, terlebih untuk aset yang dalam bentuk tanah atau bangunan, ya, tanah, bangunan atau jembatan yang mempunyai luas dan volume, ya, itu harap hati-hati dalam melakukan penginputan, ya, karena ini sudah salah. Jalan satu-satunya adalah dengan melakukan riset transaksi, dengan resiko semua data akan terhapus. Sangat disayangkan jika hal sekecil ini kita salah melakukan penginputan dan kita harus riset transaksi, maka kita harus melakukan penginputan dari awal lagi. Ya, ini sudah saya sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, ya, masalah error ini. Ya, mudah-mudahan nanti aplikasi Padesnya bisa di-update dan ini bisa diperbaiki. Nah, selanjutnya, berikutnya setelah barang kita label, diberi label atau diregister, kita lanjut ke pengelolaan barang. Pengelolaan barang, penggunaan. Penggunaan di sini ada dua pilihan, penggunaan dan pengembalian. Kita masuk ke penggunaan. Tahun pengadaannya adalah 2016. Nah, yang pertama kita pilih kendaraan roda 2. Ya, ini penggunaannya digunakan oleh siapa? Ya, berdasarkan keputusan kepala desa. Ya, jadi harus ada surat keputusan kepala desa tentang penggunaan aset desa. Cara penginputannya, kita klik tambah, kita isikan nomor SK-nya, SK Kadesnya, misalkan nomor 5 tahun 2016, jumlah penggunaannya 1, penggunanya. Nah, ini gunanya kita menginput data perangkat tadi, ya. Jadi siapa pengguna barangnya tinggal kita pilih. Ya, misalkan kita pilih kepala desanya, label barangnya otomatis akan muncul setelah kita tutup transaksi pada register barang. Dan di sisi kanan kita pilih APBDes dengan nilai tadi 25 juta rupiah. Keterangannya harus diisi, ya, keterangan. Misalkan ya, sudah kita simpan, yes, dan jangan lupa untuk tutup transaksi. Ya, di sini tutup transaksi sudah true. Nah, tanah ini kan bukan untuk penggunaan tapi untuk pemanfaatan, ya. Jadi untuk penggunaan itu hanya barang-barang yang dapat digunakan oleh perangkat atau yang lain. Nah, untuk tanah bangunan itu adalah pemanfaatan, ya. Jadi kita tutup ini, kita ke pemanfaatan. Tahun pengadaannya kita pilih, nomor, oh ya, kita klik dulu tambah data, terus kita isikan nomor Perdes tentang pemanfaatan aset. Misalkan nomor 4 tahun 2016, tanggalnya 1 Juni 2016, bentuk pemanfaatannya misalnya, ya, pinjam pakai, ya. Selanjutnya di sisi kanan kita isikan nomor surat perjanjiannya berdasarkan Perdes tadi, misalkan 1, jangka waktunya 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Juni 2045. Jumlahnya misalkan jumlah persatuan, sorry, kita satu saja,
kebutuhannya unit ya, yang saya sarankan tadi. Total biayanya misalkan keterangannya untuk bangunan kantor desa. Nah, seharusnya perjanjian pemanfaatan ini hanya untuk sewa dan atau kerjasama pemanfaatan atau bangun guna serah atau bangun seraguna. Pinjam pakai harusnya tidak perlu diisi, tapi karena di aplikasinya ini mewajibkan semua harus diisi, ya kita isi saja. Nah, jika sudah, kita klik simpan hasil dan kita yes. Oke. Kita pilih. Nah, di sini data aset desa yang dimanfaatkan sudah ada. Kita klik dan kita klik tutup transaksi. Lihat ya, transaksi sudah true. Nah, untuk penggunaan dan pemanfaatan ini, jika kita tidak klik tutup transaksi, maka tidak akan muncul di laporan nantinya. Oke, seperti itu penginputan pemanfaatannya. Kita tutup. Nah, pada penggunaan dan pemanfaatan ini ada tambahan menu pengembalian. Nah, pengembalian ini adalah jika kita mengembalikan aset atau sudah tidak dipakai lagi. Kita coba tahun pengadaan 2016. Ini yang sudah kita input pada penggunaan. Nah, untuk pengembalian kita tinggal isikan saja tanggal pengembaliannya tanggal berapa. Setelah itu kita klik pengembalian aset. Oke, setelah itu kita tutup. Sama untuk pemanfaatan juga sama. Ya, tinggal kita tentukan tanggal pengembaliannya, terus kita klik pengembalian aset. Oke. Selanjutnya untuk menu pengumpulan barang itu ada penghapusan. Nah, ini adalah untuk menghapus barang. Nah, menghapus barang. Di sini ada berita acara usulan penghapusan aset desa. Nomor berita acaranya, tahunnya, hari, tanggal, penyebab apa. Terus jumlah yang dihapus berapa, dari nilai APBD-nya berapa, kalau dari perolehan yang lain yang sah berapa, kekayaan asli desa berapa, keterangannya apa. Terus keputusan kepala desa tentang penghapusan aset desa kita isikan. Ya, seperti itu tata cara penginputannya. Tapi kita tidak lanjutkan ya. Jadi ini diisi nomor berita acara, tahun berapa, hari, tanggal, penyebab, jumlah. Kita isi saja ya, contoh 2019. Satu November hari Jumat. Terus 1 November 2019. Penyebab jumlah yang dihapus. Baik, sorry. Kita klik dulu kendaraan bermotor roda 2 ya. Contoh ini yang data yang akan dihapus. Terus kita klik tambah data. Nomor 1 2019. Jumat tanggal 1 November 2019. Penyebabnya kecelakaan dalam melaksanakan tugas. Ini contoh ya. Jumlah dihapus 1, nilai dari APBD sekitar 25 juta. Keterangannya misalkan ya seperti itu. Misalkan nomor keputusannya nomor 10 tahun 2019. Jika sudah, kita klik simpan. Oke. Dan jangan lupa klik tutup transaksi. Ya, seperti itu.
Oke, demikian dulu video kali ini yang membahas tentang intisari dari sistem pengelolaan aset desa, ya, dari perencanaan sampai pengelolaannya. Dan untuk laporan dan dokumen yang lain ini nanti kita bahas pada video selanjutnya, ya. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Demikian video pembahasan tentang aplikasi Sipades. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan jika ada dari teman-teman sekalian yang ingin saya membahas tentang aplikasi yang mendukung tugas pekerjaan teman-teman sekalian, tuliskan juga di kolom komentar. Nantinya akan saya bahas satu persatu. Dan di video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang aplikasi Sipades ini. Demikian, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.